Halo teman-teman, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Andre. Pada kali ini kita akan belajar uh, menambah objek, mengedit, serta membentuk suatu objek. Atau istilahnya kalau dalam dunia 3D disebut dengan modeling. Kita akan belajar dasar modeling, sekaligus kita akan mengenal dasar-dasar penggunaan shortcut dalam Blender. Sebelumnya saya akan mengaktifkan add-on screencast key supaya teman-teman dapat melihat apa yang saya lakukan dengan keyboard dan mouse di sini. Oke. Yang perlu kita ketahui, Blender itu banyak sekali menggunakan shortcut, teman-teman. Kenapa? Karena Blender ingin mengurangi penggunaan klik atau pada mouse. Intinya Blender ingin kita mengurangi penggunaan mouse. Makanya Blender banyak membuat shortcut dalam memanipulasi objek dan segala macamnya. Oke, pada jendela 3D view ini Blender menyediakan objek-objek default. Ada satu kamera, satu kubus atau cube, dan satu buah lem juga. Ini default yang diberikan Blender. Kenapa? Karena cube ini sebenarnya bisa kita ubah jadi apapun sih dalam dunia 3D itu, terutama dalam Blender. Makanya Blender sudah menyiapkan cube di sini. Gitu. Untuk menseleksi objek dalam Blender kita menggunakan klik kanan, teman-teman. Seperti ini, klik kanan. Kemudian untuk rotate view kita menggunakan middle mouse. Middle mouse itu tombol yang ada di scroll ini, teman-teman. Bisa dilihat di sini. Kita klik scrollnya, terus kita putar untuk merotate view atau memutar pandangan. Kalau klik kiri itu gunanya untuk meletakkan kursor ini, teman. Kursor ini gunanya nanti, kursor 3D ini gunanya apabila kita menambahkan objek, nanti objeknya akan ada di sini. Pertama-tama kita akan coba hapus cube ini dulu ya, teman-teman. Kita seleksi dengan klik kanan. Untuk menghapusnya bisa kita tekan Del atau shortcut X. X untuk menghapus. X, delete. Kemudian klik kiri. Nah, di sini kita letakkan kursor, coba ya. Untuk menambahkan objek baru, kita tekan Shift A. Nah, di sini ada menu Add. Beberapa objeknya antara lain mesh, curve, surface, metable, dan lain-lain. Biasa yang digunakan itu adalah modeling menggunakan mesh. Sebenarnya curve juga bisa, cuma curve ini rata-rata digunakan untuk membuat tali, teman-teman. Untuk pertama kita gunakan ini aja dulu ya. Kita coba add. Ini ada macam-macam, teman-teman. Ada plane, ada cube, circle, UV sphere atau bola, icosphere atau seperti ini gambarnya, silinder atau tabung, cone, kerucut, torus ini seperti donat atau ban, ada grid, ada monkey. Monkey ini default dari Blender, itu gambarnya monyet. Kita coba add monkey ini ya. Nah, ketika kita add monkey,
otomatis titik tengah dari objek akan ada di kursor yang kita ini tadi, teman-teman. Untuk memindahkan kursor kembali ke center sini bisa kita lakukan dengan tombol Shift S atau snap. Di sini bisa kursor to selected, kursor to center. Untuk membalikkan ke tengah, kursor to center. Nah, kursornya akan kembali ke pas ke titik tengah ini, teman-teman. Seperti itu. Kalau kita mau memindahkan objek ke kursor ini juga bisa menggunakan Shift S. Ini di sebelah sini. Kalau selection itu memindah objek, kalau kursor itu memindahkan kursor. Nah, untuk memindahkan monkey ke tengah, kita bisa menggunakan ini, selection to cursor. Objek tengah dari monkey ini otomatis ada di kursor, jadi monkey akan otomatis berada di tengah-tengah. Kursor ini gunanya untuk supaya kita dapat memindahkan objek secara presisi dan tepat pada titiknya. Selain itu, di Blender ada juga shortcut lain, seperti untuk menggeser kita bisa menekan tombol G atau grab. Kita bisa mengarahkan mouse seperti ini, klik kiri untuk OK atau klik kanan untuk membatalkan. Seperti ini, teman-teman. Untuk undo bisa Ctrl Z. Selain shortcut G ini tadi, kita juga bisa menggunakan panah yang ada di sini, panah sumbu X, Y, dan Z. Nah, keterangannya ada di sini, teman-teman. X, Y, dan Z. Ini bisa kita klik kiri, lalu kita geser seperti ini. Untuk OK bisa kita lepaskan klik kirinya, untuk membatalkan klik kanan. Jadi klik kanan itu untuk membatalkan, teman-teman. Klik kiri untuk OK. Nah, untuk perintah tombol G tadi atau grab itu bisa kita kombinasikan dengan axis atau arah panah ini, teman-teman. Misalkan kita akan menggeser seperti ini, itu bisa kita gunakan dengan shortcut G. Nah, ini kan tidak terkunci, kemudian kita tambahkan X, itu maksudnya kita grab ke sumbu X. Jadi perintah grab ini akan dikunci hanya untuk sumbu X, sama seperti tadi, teman-teman. Ini lebih cepat daripada kita harus mengklik axis X tadi. Cepat seperti ini, atau grab Y. Nah, ini akan mengunci ke sumbu Y. Sama juga grab Z akan mengunci ke sumbu Z. Seperti itu, teman-teman. Grab sudah, kemudian R untuk rotate atau memutar objek. R seperti ini, teman-teman. Sama seperti grab tadi, bisa kita kombinasikan dengan axis ini, bahkan R, X. Nah, ini dia akan memutar, mengunci hanya di sumbu X. R, Y, memutar di sumbu Y. R, Z, memutar di sumbu Z. Oh iya, untuk rotasi kita bisa menambahkan, selain sumbu tadi, kita bisa menambahkan berapa derajat yang akan kita rotasikan, seperti ini. R, X, misalkan kita mau merotasikan sebesar 90 derajat, itu bisa kita ketikkan setelah RX, ketikkan angka
9 dan 0. Nah, ini dia akan terkunci hanya merotasi ke 90 derajat. Nah, di properties untuk menampilkan properties kita bisa menggunakan tombol N. Nah, di sini kelihatan teman-teman bahwa si monkey ini kita rotasikan ke sumbu X sebesar 90 derajat. Seperti itu. Lewat sini juga bisa. Misalkan kita rotasikan ke sumbu Y sebesar 90 derajat. Nah, seperti itu. Tapi lebih enak saya sih menggunakan shortcut RZ 90 RX 90. RX 90, atau kita menggunakan nilai negatif juga bisa. Itu maksudnya adalah kebalikan arahnya, seperti itu. Oh ya, posisi kita sekarang ada di objek mode teman-teman. Objek mode itu maksudnya kita melakukan transformasi di sini di objeknya. Kita bisa memindahkan ke edit mode dengan mengklik menu ini, atau shortcutnya tab. Kita bisa menggunakan tab untuk berpindah dari edit mode ke objek mode. Edit mode gunanya untuk mengedit objek yang kita seleksi. Bisa kita edit di sini. Perintahnya hampir sama. Untuk menarik titik-titik ini sama, bisa menggunakan G atau R. Nah, di dalam edit mode ada 3 macam seleksi, antara lain titik atau istilahnya vertex, kemudian edge atau garis, lalu face atau sisi. Nah, ini ada 3 macam teman-teman. Shortcut untuk memilih ini supaya lebih cepat, kita bisa menggunakan Control Tab. Nah, ini kan ada Mesh Select Mode. Udah bisa kita pilih vertex, edge atau face. Atau jika teman-teman tidak ingin menghafal banyak shortcut, bisa di sini juga bisa. Atau di sini ini juga ada transform, juga rotasi. Ini bisa klik dengan mouse. Rotasi ini teman-teman. Apabila logonya bundar seperti ini, itu berarti kita merotasikan. Apabila panahnya seperti ini, berarti kita grab. Lain lagi dengan ini, apabila bentuknya kotak seperti ini, itu berarti kita men-scale teman-teman, atau mengubah ukuran. Oh iya, selain grab dan R tadi, satu lagi saya lupa, itu ada shortcut untuk merubah ukuran dari objek. Itu adalah scale atau shortcutnya S, seperti ini. Sama seperti tadi, bisa kita kombinasikan dengan sumbu X, berarti dia akan merubah ukuran hanya dikunci untuk sumbu X atau sumbu Y, maaf, SY, sumbu Y, SZ untuk sumbu Z. Kembali ke edit mode, sama, kita bisa menggunakan grab, R atau S, grab, rotate atau scale. Nah,
Kalau di edit mode ada satu shortcut lagi teman-teman, istilahnya adalah extrude atau menambahkan bisa garis, bisa titik, atau bahkan face baru, sisi baru. Misalkan kita seleksi vertex ini kita extrude, shortcutnya E. Nah, maka dari titik itu akan keluar lagi titik, lalu membentuk titik ini membentuk sebuah garis atau edge, Jadi kalau titik di extrude akan membuat sebuah edge. Kita bisa menghapus ini dengan tombol X. Nah, apabila kita menghapus dalam edit mode, ada pilihan seperti ini. Kita mau menghapus titik, garis, dan lain-lain bisa. Apabila kita mengextrude edge atau garis, extrude, dari garis itu akan muncul sebuah sisi. Kita coba kalau kita mengextrude sisi, dia akan keluar seperti apa ini. Dia akan membentuk suatu volume atau bangun baru. Entah ini bentuknya seperti apa teman-teman. Oke, kita ulangi. Kalau vertex jadi sebuah edge, kalau edge di extrude jadi sebuah face di extrude jadi sebuah bidang baru lagi. Oke, kita sudah menghafal shortcut. Kita ulangi. Grab G, kemudian R, rotasi, rotate, lalu scale atau ukuran, kemudian E untuk extrude. Oh iya, extrude ini juga sama, pokoknya bisa dikombinasikan dengan sumbu-sumbu yang ada di sini. Extrude Z atau extrude X sama. Perintah grab, rotate, scale, dan extrude itu bisa kita kombinasikan dengan sumbu dan juga besarannya, besaran nominalnya. Apabila grab kita tulis 1, maka dia akan berpindah grab X1, maka dia akan berpindah satu kotak ini teman-teman, satu garis yang ada di sini. Jadi dari titik awal di sini grab X1, maka dia akan berpindah satu blok, istilahnya satu blok ke arah sini. Apabila kita menggunakan negatif 1, nah itu akan kebalikannya ke arah yang kiri. Grabs dengan sumbu dan juga dengan besaran, itu bisa R dengan sumbu dan juga dengan besarnya derajat yang akan kita putar, itu bisa. Kemudian extrude dengan sumbu itu juga bisa, serta dengan angka besaran 4 seperti ini. Di sini ada keterangannya, maaf, ada keterangan di bawah sini 4 along global Y. Ini maksudnya saya tadi mengetikkan angka 4, jadi sebesar 4 blok extrude-nya. Untuk pengenalan shortcutnya mungkin cukup. Kita akan coba membuat sebuah meja yang simple aja. Ini kita hapus dulu ya objeknya.
Kita kembalikan kursornya ke tengah lagi, Shift S, kursor to center. Kita akan menambahkan objek apa teman-teman kira-kira untuk membuat meja. Bisa dari cube, bisa dari plane, tapi lebih gampang dari cube. Dalam 3D kita lebih banyak mengira-ngira atau membayangkan dulu objek yang akan kita buat. Misalkan meja, kita akan membuat alasnya dulu atau bidang utama seperti ini. Teman-teman bisa melihat. Saya men-scale-nya seperti ini, mungkin kurang tipis. Ya, seperti ini. Ini kan objek dasarnya, kita tambahkan untuk kakinya. Shift A, mungkin cube lagi. Untuk berpindah view, kita bisa dari sini teman-teman, berpindah view secara cepat. Misalkan ke view at top atau atas, shortcutnya numpad 7. Oh ya, ada dua macam view, itu yaitu perspektif dan ortografik. Kalau perspektif itu seperti ini teman-teman, dia nggak sejajar. Tapi kalau ortografik, shortcutnya numpad 5, dia kelihatan sejajar. Supaya lebih enak, kita jadikan wireframe. Ada beberapa di sini view atau tampilan dari objek. Saya bisa pilih solid untuk supaya objek kelihatan padat, wireframe, objek kelihatan garis-garisnya, wireframe-nya istilahnya. Tekstur ini kita bisa melihat lightning dan juga tekstur nanti kalau sudah ada teksturnya. Material sama, kita coba pilih wireframe, kita lihat view dari atas. Kira-kira lokasinya di sini untuk kaki-kakinya. Shortcut untuk merubah dari wireframe ke solid bisa kita pakai tombol Z. Nah, view. Teman-teman bisa menghafalnya di sini supaya cepat. View dari samping kiri, left. Nah, kita paskan. Saya akan mengeditnya, masuk ke edit mode dan menseleksi face ini, lalu saya tarik ke bawah, kira-kira seperti ini. Nah, supaya objeknya sama, daripada kita mengulang, kita bisa menduplikat objek ini menggunakan shortcut Shift D untuk menduplikat. Ini kita klik kanan saja, dia akan kembali ke posisi ini, tapi tetap diduplikat. Lalu menggesernya seperti ini, kita bisa klik atau menggunakan shortcut grab lalu X. Supaya sejajar lagi, kita lihat dari atas, lalu kita lihat wireframe-nya. Kita kira-kira untuk mengcopy secara bersamaan, kita seleksi keduanya menggunakan Shift lalu klik. Nah, dia akan menseleksi dua objek secara bersamaan, Shift dan klik kanan.
lalu kita duplikat lagi, Shift D. Kita klik kanan supaya kembali ke tempatnya. Kita tarik sumbu Z. Kita tarik sumbu Z. Maaf teman-teman, ada sedikit kesalahan teknis. Kita ulangi. Kita tarik ke sumbu Z, maksud saya sumbu Y. Nah, dia akan tampak sedikit mirip meja. Kita kembalikan ke view. Oh ya, untuk menseleksi semua objek yang ada, termasuk lem atau pokoknya semua yang ada, kita menggunakan tombol A. Kalau di software lain biasanya Ctrl A. Kalau di Blender kita hanya menggunakan tombol A untuk menseleksi semua objek. Tombol A atau A untuk deselect all. Di sini ada keterangannya, deselect all. Seperti ini. Biasanya meja itu ada penahannya kaki di sini, teman-teman. Kita bisa menggunakan objek cube lagi atau menduplikat ini lalu merotasinya. Saya akan menduplikat saja. Shift D, kita batalkan dengan klik kanan, kita rotasikan R, kemudian X, RX 90. Nah, dia akan otomatis lurus. Karena ukurannya nggak sama, kita lihat dari samping sini. Tab untuk mengedit. Nah, ini supaya teman-teman bisa tahu, saya putar viewnya. Kita tarik. Kita lihat lagi dari samping. Nah, ini kan dia pas kiri dan kanannya. Oke, kita view, kita putar lagi. Agak naikkan kira-kira segini. Sama di sini juga. Shift D, klik kanan, grab X. Oke, biasanya juga di tengahnya ada kan, teman-teman. Bisa lakukan lagi hal yang sama. Shift D, klik kanan, R, Z 90. Oh, min 90. Di sini ada teman-teman keterangannya. Itu min 90 di bawah sini. Lihat dari atas ke wireframe. Geser sini, masuk ke edit mode dengan tab, kita geser lagi, kita seleksi face yang ini. Yang ini kita geser sini. Oke, sudah kelihatan bagus. Kita akan save objek ini karena sayang kalau sampai blank atau hang hingga force close. Kasihan usaha kita untuk membuat ini. Kita save, teman-teman. Nah, kita save di file blend. Kita save tutorial meja. Save. Ekstensi dari file Blender adalah .blend, teman-teman. Save as Blender file. Oke, kita telah berhasil membuat sebuah objek meja 3D yang sederhana ini. Dia memiliki
objek-objek sendiri. Di sini kelihatan 1 2 3 4 5 6 7 8 cube untuk membuat objek ini. Teman-teman bisa mengkreasikan sendiri sesuai dengan kreativitas teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini pelajaran kita untuk basic atau dasar penggunaan shortcut, serta kita sudah belajar juga dasar dari modeling atau membentuk sebuah objek. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel saya, nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih.